Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Desti Setiawati, NIM 226151078 dari kelas 1C TBI. Di sini saya akan presentasikan mengenai gerakan Islam transnasional sebagai tugas akhir mata kuliah Metodologi Studi Islam, dosen pengampu Bapak Ahmad Mahfudi MPD. Di sini saya akan menjelaskan gerakan Islam tradisional. Bagaimana Islam tradisional itu, apakah pengertiannya yang secara bahasa, istilah, dan menurut para ahli. Selain itu yaitu macam-macam Islam transnasional itu seperti apa saja. Nah, di sini pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian Islam transnasional. Secara epistemologi, gerakan Islam transnasional terdiri dari 3 kata, yakni gerakan, Islam, dan transnasional. Gerakan sendiri adalah perbuatan atau keadaan bergerak, sedangkan Islam merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran. Transnasional merupakan berkenaan dengan peluasan atau keluar dari batas-batas negara. Secara terminologis, gerakan Islam transnasional adalah gerakan Islam yang melintasi wilayah atau teritorial batas negara tertentu, di mana gerakan organisasi tersebut berorientasi pada penyatuan umat Islam di seluruh dunia, dan di mana ideologi keislamannya itu didominasi oleh pemikiran skriptualis, tekstual, normatif, radikal, fundamental, yang dimana gagasannya berbeda dengan konsep suatu negara atau nation state. Selanjutnya yaitu macam-macam gerakan Islam transnasional. Yang pertama yaitu Hizbut Tahrir. Sejarah terbentuknya Hizbut Tahrir. Yang pertama, Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina, yang didirikan oleh Sheikh Taqiyuddin Al-Nabhani. Yang kedua yaitu Hizbut Tahrir merupakan salah satu partai politik yang berideologi Islam. Hizbut Tahrir berdiri dilatar belakangi oleh 2 faktor, yaitu normatif dan historis. Penyebaran Hizbut Tahrir itu berfokus pada daerah perkampungan dan sekolah yang dilakukan secara waspada dan sembunyi-sembunyi. Selanjutnya yaitu pemikiran mengenai Hizbut Tahrir. Yang pertama yaitu ketiadaan khalifah Islam dalam negara. Kedua yaitu Hizbut Tahrir menyatakan diri sebagai organisasi politik yang anti-demokrasi. Ketiga, nalar keagamaan Hizbut Tahrir adalah menilak filsafat, hermeneutik, paham sekuler, dan kapitalis. Yang kedua yaitu Salafi. Sejarah terbentuknya Salafi. Salafi sendiri berasal dari kata salaf atau kependekan dari salaf al-salih yang artinya pendahulu yang soleh. Istilah salafiyah digunakan Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Aku adalah sebaik-baik salaf." Gerakan Salafi berawal dari daerah Uyainah, bagian timur Saudi Arabia. Kemunculan Salafi sendiri tidak terlepas dari kemunculan ideologi Wahabi pada sekitar abad 18 Masehi. Pemikiran Salafi sendiri yaitu mengenai kepercayaan terhadap takdir baik dan buruk adalah bentuk kesempurnaan iman atas kekuasaan dan kehendak Tuhan. Selanjutnya yaitu Tarbiyah. Sejarah terbentuknya Tarbiyah. Tarbiyah sendiri yaitu penggiat utama gerakan Tarbiyah ini dikelola oleh mahasiswa di Masjid ITB. Tarbiyah dipelopori oleh gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Tokoh yang berperan dalam terbentuknya Tarbiyah yaitu Hilmi Aminuddin, pencetus manhaj Tarbiyah. Sejarah Tarbiyah di Indonesia. Pada tahun 1988 menjadi titik awal kebangkitan di Indonesia. Gerakan Tarbiyah mempelopori banyak lembaga dakwah kampus. Tarbiyah sendiri juga termasuk yang mempelopori terbentuknya KANNI.
Pemikiran-pemikiran yang ada dalam organisasi tarbiyah yaitu pemikiran yang berkembang di kalangan tarbiyah seperti karakter dakwah tarbiyah dan arkanul bayat. Dan yang terakhir yaitu Ahmadiyah. Sejarah terbentuknya Ahmadiyah. Ahmadiyah didirikan pada tahun 1989 oleh Mirza Ghulam Ahmad di Qadian, India. Ahmadiyah terbentuk karena 3 faktor utama, yaitu hadirnya kolonial dari Inggris, umat muslim di dunia mengalami fase kemunduran, dan adanya gerakan kristenisasi oleh penjajah. Sejarah terbentuknya Ahmadiyah di Indonesia. Ahmadiyah sendiri muncul pada tahun 1925 oleh Mubalik Qadian, Maulana Rahmat Ali di Tapak Tuan, Aceh. Ahmadiyah kemudian menyebar hingga Jakarta dan Bogor sehingga terbentuknya cabang jamaah Ahmadiyah. Ahmadiyah sendiri terbagi menjadi 2 gerakan yaitu Qadian dan Lahore. Pemikiran-pemikiran yang ada dalam Ahmadiyah. Pemikiran yang berkembang di kalangan Ahmadiyah yaitu seputar Al-Masih dan Al-Mahdi, Nabi, Wahyu, dan juga sistem khalifah. Sistem khalifah Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore berbeda pendapat. Jika jihad Ahmadiyah berpendapat bahwa jihad adalah upaya dalam memperjuangkan Islam, entah itu melalui lisan, perbuatan, bahkan perang-perang sebagai antisipasi dalam penjagaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.